Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kuntum Khairoumah dengan NIM 210335159 dari jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan KD 31 dan 41 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Fisika. Dosen pengampu Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD. Berikut kompetensi dasar dan indikator pencapaian atau IPK. B. Tujuan pembelajaran. Pengertian fisika. Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang materi dan perilakunya dalam ruang dan waktu. Ilmu fisika sering dianggap sebagai ilmu dasar setelah matematika, karena kerap kali digunakan sebagai perhitungan dan dasar dari ilmu pengetahuan lainnya, seperti biologi dan kimia. Gejala atau fenomena yang dipelajari dalam fisika digunakan untuk memperoleh produk fisika yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Hakikat ilmu fisika. Hakikatnya, fisika merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan cara menyelidiki. Menurut para ilmuwan, hakikat ilmu fisika dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Fisika sebagai produk. Kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kumpulan pengetahuan ini diperoleh dari keingintahuan manusia terhadap beberapa hal di sekitarnya, baik interaksi dengan sesama maupun dengan alam. Misalnya, produk keingintahuan tentang gravitasi dan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat menambah pengalaman, pengetahuan, kemampuan, serta perubahan perilaku pada dirinya. 2. Fisika sebagai proses. Cara penyelidikan yang menggambarkan para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan. Fisika sebagai proses memberikan gambaran tentang pendekatan untuk menyusun pengetahuan serta berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. 3. Fisika sebagai sikap. Setiap langkah dan proses membutuhkan sikap ilmiah dan cara berpikir yang baik, antara lain ingin tahu, rasa penasaran yang besar, rasa percaya diri, jujur dan terbuka. Jadi, dengan pemikirannya, seseorang bersikap dan bertindak, sehingga menghasilkan penemuan melalui kegiatan ilmiah. Cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama, mekanika, 2 fisika kuantum, 3 mekanika, 4 elektronika, 5 elektrostatis, 6 elektrodinamika, 7 termodinamika, 8 fisika inti, 9 fisika gelombang, 10 optika geometris, 11 fisika modern, 12 astronomi. Peran fisika dalam kehidupan. Yang pertama, bidang industri dan energi. Yang kedua, bidang komunikasi. Yang ketiga, bidang kedokteran dan kesehatan. Yang keempat, bidang pertanian. Yang kelima, bidang transportasi. Hubungan ilmu fisika dengan ilmu lainnya. Dalam ilmu fisika terdapat aspek yang mendasar dari ilmu pengetahuan yang menjelaskan hubungan ilmu fisika dan ilmu lain. Ini dikarenakan setiap ilmu alam lainnya mempelajari jenis sistem materi tertentu dan mematuhi hukum fisika. Hubungan ilmu fisika dengan ilmu lain dapat kita lihat dari kimia menerapkan hukum-hukum fisika pada susunan molekul dan pada cara-cara praktis yang beraneka ragam dalam mengubah molekul tersebut menjadi yang lain, maka biologi pun ilmu fisika dijadikan dasar ketat untuk menerapkan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan oleh para peneliti dalam menjawab masalah yang ada dilakukan secara sistematis dan berurutan. Metode-metode ilmiah.
Yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, melalui proses hipotesis. Yang kelima, berdasarkan teknik kuantitatif. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. Alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, jas laboratorium. Yang kedua, sarung tangan tahan panas. Yang ketiga, kacamata pelindung. Yang keempat, masker. Yang kelima, kain lap tahan panas. Yang keenam, P3K. Dan yang ketujuh, alat pemadam api ringan. Aturan keselamatan kerja. Yang pertama, baca semua petunjuk kegiatan eksperimen. Yang kedua, gunakan alat keselamatan kerja. Yang ketiga, jangan melakukan eksperimen tanpa izin guru. Yang keempat, jangan menggunakan peralatan laboratorium tanpa izin guru. Yang kelima, jangan makan di laboratorium. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan sesudah eksperimen. Yang ketujuh, jaga tangan selalu kering atau terhindar dari sengatan listrik. Selanjutnya, tujuan keselamatan kerja di laboratorium. Satu, melindungi praktikan dalam melaksanakan praktik. Dua, menjamin keselamatan setiap orang di laboratorium. Yang ketiga, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktik di laboratorium agar tetap terjaga dan aman. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Yang kelima, memberi pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja misalnya pada pengukuran kalor. Satu, keselamatan kerja di laboratorium. Setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Tingkat risiko tersebut ada yang kecil dan ada juga yang besar. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan pencegah agar di dalam kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun, sehubungan dengan kemungkinan timbul bahaya-bahaya di dalam kegiatan laboratorium. Maka perlu mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh benda-benda atau barang-barang yang ada di laboratorium. Tata tertib yang penting untuk menjaga kelancaran tata tertib ini penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan kerja atau praktik di dalam laboratorium. Berikut ini beberapa contoh tata tertib. Yang pertama, alat-alat serta bahan yang di dalam laboratorium tidak diperkenakan diambil keluar tanpa seizin guru. Yang kedua, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang ketiga, jika dalam melakukan percobaan tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya segera bertanya kepada dosen. Yang keempat, bekerja di laboratorium hendaknya memakai jas laboratorium. Yang kelima, jika ada alat yang rusak atau pecah, hendaknya dengan segera dilaporkan kepada dosen. Selanjutnya, jika terjadi kecelakaan sekecil atau seperti kena kaca, terbakar, atau terkena bahan kimia, hendaknya segera dilaporkan kepada dosen. Selanjutnya, etiket atau label bahan yang hilang atau rusak harus segera diberitahukan kepada guru agar dapat segera diganti. Tidak diperkenakan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Setelah selesai percobaan, alat-alat hendak dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Selanjutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, dan kontak listrik dicabut. Dua alat dan bahan, satu termometer, dua pembakar atau bunsen, atau pembakar spiritus, ketiga kaki, tiga statif, empat stopwatch, lima es batu, enam neraca atau timbangan, tujuh gelas kimia, delapan kasa. Prosedur kerja. Satu, susunlah alat-alat untuk mendidihkan air, yaitu kaki tiga di bagian
bawah diberikan pembakar spiritus. 2. Timbanglah massa air, kemudian masukkan ke dalam gelas, catat massa dan suhu awal dalam gelas. 3. Tempatkan gelas kimia berisi air di atas kaki 3, kemudian nyalakan spiritus. Yang keempat, panaskan dan ukur perubahan suhunya dengan termometer. 5. Hidupkan stopwatch, kemudian catat suhu air untuk setiap 30 sekon. 6. Rincikan hasil pengamatan dalam tabel lembar kerja. 4. Keselamatan kerja. Yang pertama, hati-hati saat menyalakan pembakar spiritus. 2. Jika terkena api atau air panas, segera siram dengan air. 3. Gunakan lap bersih atau membersihkan. 4. Teliti terhadap kondisi termometer agar tidak kelebihan suhu. 5. Jauhkan dari zat kimia yang tidak diperlukan saat percobaan. Menyimpulkan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara menerapkan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian juga ditunjukkan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat dari jenis pekerjaan tersebut, pencegahan kecelakaan dan peralatan kerja atau mesin, instrumen, dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut maupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya keras, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Di samping itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.